Halo halo Bang, kenalin nama aku Sri Diva Syagian dengan NIM 11S2354 dari Prodi Institut Informatika angkatan 2023. Nah, pada tugas video kali ini aku bakal menjelasin tentang program function yang menggunakan bahasa C. Eee, aku udah buat, mmm, codingan-ku, yaitu di mana, video ini tujuannya untuk membuat kode ekstrak dalam bahasa C dan mengelompokkan beberapa jenis data yang berbeda dalam satu unit yang sama. Nah, beberapa ada include libraries-nya yaitu include studio.h yang mendefinisikan fungsi standar input/output dan juga Sedlib.h yang untuk mendefinisikan fungsi-fungsi standar untuk alokasi memori dan juga konversi angka dan fungsi umum lainnya. Dan yang selanjutnya ada include string.h, di mana ini untuk mendefinisikan fungsi-fungsi untuk memanipulasi string. Kemudian ada include ctype .h ini untuk memasukkan isi file header yaitu ctype.h yang dimana itu berisi fungsi-fungsi untuk pengolahan karakter kayak isAlpha dan isDigit. Terus ada makronya yaitu define define max text to dan juga define max text length 100. Di mana define max text to itu untuk mendefinisikan konstanta max text dengan nilainya 2, yang di mana itu menunjukkan kalau jumlah maksimum teks dalam to do list. Terus terus yang max text length 100 itu untuk mendefinisikan konstanta max length, dengan nilai 100 yang menandakan panjang maksimum deskripsi deskripsi teksnya. Terus tab dev enum to do progress down task status. Ini tuh, baris yang mendefinisikan sebuah tipe numerasi atau enum yang disebut task status, yaitu enumerasi itu kan, kumpulan konstanta yang memiliki nilai-nilai terkait dalam kasus ini task status itu punya 3 nilai yaitu to do, progress, dan juga done. Ini kita pakai untuk menggambarkan status dari sebuah tugas dalam sebuah program. Kemudian ada Destruct, chart description, max length, nih, di mana ini itu, mendefinisikan sebuah struktur yang disebut teks. Jadi struktur ini tuh kumpulan tipe data yang berbeda yang dikumpulkan bersama dalam satu unit. Jadi setiap teks memiliki 2 anggota, sebuah array character description yang mempunyai panjang sebesar max text length, dan sebuah teks status yang menunjukkan status dari tugasnya. Kemudian ada, type def. Type destruct atau, eee, jadi baris ini tuh mendefinisikan sebuah struktur yang disebut to do list, yang kita pakai untuk mengelola daftar tugas yang harus kita lakukan. Jadi setiap to do list-nya itu memiliki 3 anggota, pointer ke array task, num task yang menunjukkan jumlah tugas yang ada daftar, dan capacity yang menunjukkan kapasitas maksimum daftar tersebut. Jadi fungsi display task kita yang tadi itu kita pakai untuk menampilkan daftar tugas dari objek to do list. Jadi, cara kerjanya itu, void display fungsi untuk menampilkan daftar to do. Jadi, eee, fungsi, fungsi void display-nya itu, ini tuh untuk mendeklarasikan fungsi yang disebut display text. Ini tuh untuk mengembalikan nilai atau void dan menerima parameter to do list yang merupakan pointer ke objek to do list. Jadi penggunaan const di sini menunjukkan kalau fungsi ini itu nggak akan mengubah isi dari objek to do list. Terus ada printf, daftar to do. Baris ini tuh untuk mencetak, judul, mencetak jumlah tugas yang ada dalam daftar to do list. Terus, untuk menunjukkan kapasitas maksimum daftar tugas to do.
Itu eh, ada if to do list 6 lebih besar daripada 6 teks. Di mana ini itu percabangan yang mencetak apakah tugas daftar kosong. Kalau iya, berarti pesannya tidak ada data yang tersedia akan dicetak. Habis itu ada else. Habis itu ada else for integer i sama dengan 0, i lebih besar pada to do list. Jadi kalau daftarnya nggak kosong, eh, maka programnya ini itu akan masuk ke loop for untuk mencetak setiap tugas yang ada. Habis itu di loop itu ada variabel status str kita pakai untuk menyimpan string yang mewakili status dari setiap tugas. Ini dilakukan untuk menggunakan sebuah switch case statement yang memeriksa nilai dari to-do list text status dan menetapkan nilai sesuai ke status str. Terus ada fungsi allocate juga. Ini fungsi void allocate. Jadi ini tuh kita pakai uh, untuk mengalokasikan atau mengubah kapasitas memori dari daftar tugas yang terkait dengan objek to-do list. Jadi kayak gini misalnya, eh ini tuh kan, hmm, jadi ini tuh untuk mendeklarasikan eh fungsi allocate to-do list untuk mengembalikan nilai atau void dan menerima dua parameter to-do list yang merupakan pointer ke objek to-do list yang akan diubah kapasitasnya atau new capacity yang merupakan integer yang menunjukkan kapasitas baru yang diinginkan untuk daftar tugas tersebut. Terus kan ada text new text. Ini text new text. Jadi text new text di sini itu untuk menggunakan fungsi realloc untuk mengalokasikan ulang memori untuk daftar tugas dalam objek to-do list. Fungsi realloc itu kan untuk mengubah ukuran memori dari blok yang telah dialokasikan sebelumnya. Terus parameter pertamanya itu pointer ke blok memori yang akan diubah ukurannya. Jadi dalam hal ini to-do list lebih besar pada teks dan parameter keduanya adalah ukuran baru yang diinginkan. Jadi new capacity itu atau size of text hasilnya disimpan dalam variabel new text. Di sini ada new text sama dengan null. Nah, yang ini. Ini itu untuk jadi setelah direalokasi memorinya itu bakal dilakukan pemeriksaan apakah realokasi berhasil. Kalau enggak eh itu berhasil atau enggak. Jadi kalau berhasil artinya relokasi, kalau nilainya nol artinya relokasinya gagal. Terus kalau jadi programnya itu bakal mencetak pesan kesalahan dan keluar dari program dengan memanggil exit atau satu. Lalu ada ini fungsi yang untuk menambah to do ke to do list. Nah, jadi ini tuh fungsi ini tuh untuk mengembalikan nilai void dan menerima dua parameter yaitu to-do list yang merupakan pointer ke objek to-do list di mana tugas akan ditambahkan dan description-nya yang merupakan string yang berisi deskripsi dari tugas yang bakal ditambahkan. Habis itu aku jelasin lagi yang for in for in for integer i sama dengan 0 i lebih besar pada to-do list lebih besar pada 6 teks i plus plus ini itu untuk memulai sebuah loop untuk memeriksa apakah tugas dengan deskripsi yang sama sudah ada dalam daftar tugas. Terus dilakukan dengan menggunakan fungsi Scrum untuk membandingkan deskripsi tugas pada indeks ke I dengan deskripsi yang baru ditambahkan. Kalau ada tugas dengan deskripsi yang sama, jadi programnya itu bakal mencetak pesan kesalahan keluar dari fungsi.
Terus ada ini. Nah, kalau yang ini itu untuk deskripsi tugas baru yang baru disalin ke dalam array karakter description pada index to-do list lebih kecil daripada num, teks di dalam objek to-do listnya. Jadi fungsi yang di sini itu untuk setelah setelah menambahkan tugas, program bakal mencetak pesan sukses yang memberitahu pengguna bahwa tugas baru telah ditambahkan. Lalu, void edit text. Void edit text. Jadi ini tuh untuk mendeklarasikan fungsi edit text. Jadi fungsi ini tuh untuk mengembalikan nilai dan menerima 3 parameter to-do list yang merupakan pointer ke objek to-do list yang akan diubah. Terus number yang merupakan nomor tugas yang akan diubah. Terus new description yang merupakan string baru yang akan dijadikan deskripsi tugas. Jadi baris pertama dalam fungsi itu kan adalah look for yang kita pakai untuk memeriksa apakah deskripsi baru yang ingin diubah sudah ada dalam daftar tugas. Jadi kalau iya, program akan mencetak pesan kesalahan dan keluar dari fungsi. Jadi setelah itu program memeriksa apakah nomor tugas yang diberikan apakah valid. Kalau nggak valid, program itu bakal mencetak pesan kesalahan yang sesuai dan menampilkan menu kepada kita untuk membeli tindakan selanjutnya. Terus kan looker itu kita gunakan untuk memberikan beberapa kesempatan kepada pengguna untuk memasukkan nomor tugas yang valid. Jadi nomor tugas yang valid itu eh, program bakal mengubah deskripsi tugas yang terkait dengan nomor tugas tersebut. Ini dilakukan untuk mengganti deskripsi tugas yang lama dengan yang baru menggunakan fungsi deskripsi yang tadi, yang pernah kita pakai juga tadi. Jadi program bakal mencetak pesan sukses yang memberitahu kita bahwa tugas telah berhasil diubah. Ada beberapa kondisi juga yang diperiksa dalam fungsi ini, kayak apakah nomor tugas melebihi jumlah tugas yang ada dalam daftar to-do list, atau apakah nomor tugas berada di luar kapasitas dalam daftar. Jadi pesan kesalahan yang sesuai akan dicetak jika kondisi tersebut sudah terpenuhi gitu. Jadi fungsi edit text itu memungkinkan kita untuk mengubah deskripsi dari tugas yang tugas yang ada dalam daftar tugas dengan memasukkan nomor tugas yang sesuai dan deskripsi baru yang diinginkan. Kan ada juga tuh fungsi ubah status. Nah, di mana fungsi ubah status di sini itu untuk mengubah status dari tugas yang ada dalam objek to-do list berdasarkan nomor tugas yang diberikan. Jadi, aku bakal jelaskan gimana fungsinya itu bekerja. Jadi, void ubah status itu kan deklarasi fungsi ubah status ini tuh untuk mengembalikan nilai void dan 2 parameter yaitu to-do list yang merupakan pointer ke objek to-do list yang akan diubah, terus text number yang merupakan nomor tugas yang akan diubah statusnya. Jadi program memeriksa apakah nomor tugas yang diberikan atau text number valid dan berada dalam rentang nomor tugas yang ada dalam daftar. Jadi kalau itu valid, program akan menampilkan pilihan status untuk tugas tersebut kepada pengguna. Terus kita diminta untuk memilih status baru untuk tugas yang dipilih. Jadi kita input pengguna terus diproses menggunakan switch statement untuk mengubah status tugas sesuai dengan pilihan yang diberikan. Terus kalau pesan sukses dicetak setelah status tugas berhasil diubah. Terus program juga bakal memeriksa apakah nomor tugas melebihi jumlah tugas yang ada dalam daftar atau apakah nomor tugas berada di luar kapasitas daftar tugas. Terus pesan kesalahan yang sesuai bakal dicetak kalau kondisi-kondisi tersebut terpenuhi. Terus kan fungsi ubah status memungkinkan kita untuk mengubah status dari tugas yang ada dalam daftar tugas dengan memilih nomor tugas yang sesuai dan memilih status yang diinginkan. Terus kan di sini juga ada fungsi filter cari dan cari tuduhan. Nih, jadi di sini tuh
kita gunakan untuk memfilter dan mencari tugas dalam daftar to-do list yang berdasarkan status atau deskripsi. Terus ada filter data atau counts to do list, bintang to do list, di mana ini tuh untuk mencetak daftar tugas yang sudah diurutkan berdasarkan statusnya, yaitu to do, progress, dan done. Jadi pertama variabel to do, count progress count, dan don't count ini tuh diinisiasi untuk menghitung jumlah tugas pada setiap status. Habis itu dilakukan iterasi melalui semua tugas dalam to do list. Jadi setiap tugas dicetak jika statusnya sesuai dengan kategori yang sedang diproses, yaitu to do, progress, dan done. Jadi jumlah tugas yang sesuai dengan setiap status itu bakal dihitung. Terus setelah selesai dicetak semua tugas dalam setiap kategori itu, dicetak juga dalam total jumlah tugas untuk setiap kategori. Ini ada cari to do, const to do list, bintang to do list, const char, search query, yaitu ini tuh untuk mencari tugas dalam daftar to do list berdasarkan deskripsi yang cocok dengan string pencarian yang diberikan. Jadi variabel found yang diinisiasi untuk menghitung jumlah tugas yang ditemukan, terus melalui semua tugas to do list itu kalau deskripsinya tugas cocok dengan string atau string pencarian atau search query itu, tugas itu bakal dicetak bersama dengan statusnya, dengan dan jumlah tugas yang ditemukan ditingkatkan gitu. Terus setelah semua selesai dicari, itu bakal dicetak juga total jumlah tugas yang ditemukan. Kalau ada tugas yang nggak ditemukan, terus itu bakal dicetak pesan bahwa terkadang hasil yang ditemukan. Terus kan di sini kan ada fungsi delete task ya. Nah, aku bakal jelasin fungsi delete task. Nah, fungsi delete task itu bertujuan untuk menghapus tugas dari objek to do list berdasarkan nomor tugas yang diberikan. Jadi itu cara kerja langkah demi langkah dari fungsi delete task gitu. Jadi yang pertama itu validasi nomor tugas. Itu untuk memeriksa apakah nomor tugas yang diberikan valid, yaitu apakah berada dalam rentang satu dan jumlah total tugas yang ada dalam daftar to do. Terus penghapusan tugas, kalau nomornya valid, maka dilakukan penghapusan tugas. Dimulai dari indeks yang sesuai dengan nomor tugas dikurangi satu, setiap tugas pada indeks tersebut akan digantikan dengan tugas pada indeks berikutnya. Ini dilakukan untuk menggunakan fungsi skripsi untuk menggantikan deskripsi tugas dan mengatur status tugas secara langsung. Terus ada pembaruan jumlah tugas kan. Setelah tugas dihapus, jumlah tugas dalam daftar dikurangi satu, yaitu terus ada pesan status kan. Pesan status itu untuk mencapai operasi penghapusan tugas dicetak, memberitahu kita apakah penghapusan berhasil atau gagal. Terus bahkan menampilkan pesan kesalahan yang sesuai jika nomor tugas tidak valid. Terus kan ada ubah ya, ubah-ubah data. Ada ubah data. Eh ini itu untuk ada fungsi main ya. Aku bakal langsung jelasin ke fungsi main, yaitu bakal jelasin satu-satu ya. Yang pertama itu mendaftarkan daftar dulu. Jadi pertama-tama daftar tugas itu kan ditampilkan menggunakan fungsi display text dan menu pilihan yang juga ditampilkan ya. Terus ada memilih operasi, yaitu kita diminta untuk memilih operasi yang diinginkan melalui menu yang ditampilkan. Jadi pilihan pengguna disimpan dalam variable choice. Terus ada switch statement, dilakukan pengolahan pilihan pengguna menggunakan statement switch bergantung pada pilihan pengguna, fungsi yang sesuai bakal dipanggil. Terus ada cari data.
Kalau pilihan yang pengguna adalah 5, pengguna bakal diminta untuk masukkan deskripsi yang ingin dicari. Fungsi cari to do kemudian dipanggil untuk mencari tugas yang cocok dengan deskripsi yang diberikan. Terus ada ubah data. Ada tambah data juga kan, kalau kita pilih satu, kita bakal diminta memasukkan deskripsi tugas yang baru, terus kemudian fungsi add text, panggil untuk menambahkan tugas baru ke dalam daftar teks. Terus ubah datanya, kita diminta untuk masukkan 2. Terus kalau setelah kita masukkan 2, itu bakal eh, memanggil untuk mengubah deskripsi tugas. Terus ubah status di sini tuh kita masukkan 3 untuk mengubah status tugas. Terus yang filter data kita masukkan 4, ini untuk menampilkan daftar yang telah kita urutkan berdasarkan statusnya. Terus hapus data, kalau kita masukkan 6 itu bakal menghapus tugas dari daftar. Terus keluar, kalau kita bikin 0 itu bakal programnya bakal berakhir gitu. Keluar dari loop do while. Terus pengulangan. Selama pilihan kita itu tidak sama dengan 0 atau keluar, program bakal terus meminta pengguna untuk memilih operasi yang diinginkan. Terus ada pembebasan memori juga. Setelah kita keluar dari loop, memori dialokasikan dalam daftar tugas dengan menggunakan malloc, yang dimana itu dibebaskan menggunakan fungsi free. Terus di sini aku bakal mendemokan apakah code ini udah benar apa belum. Pertama aku udah run-kan, terus kita masukkan sesuai yang diminta modul, yaitu kita pilih 1, terus kita tambahkan belajar dasar. Terus kita pilih lagi 1, kita pilih belajar. Oke, kita pilih 1, bermain game. Kita pilih 2 untuk buah tujuannya belajar dashboard. Terus untuk tambah datanya pilih 0 untuk ke bawah. Nah, terus kita runkan lagi. Yang kita coba yang kedua itu untuk ubah status. Di 1, belajar dashboard. Itu pilih 1 untuk bermain game. Lalu pilih lagi 1, menonton. Ya, oh, itu. Terus nomor pilihnya pilih ya, tambah datanya 3, mengumpulkan. Lalu untuk pilih statusnya kita berdua, masukkan lagi 3, dan 3, dan 3 lagi. Habis itu 0 untuk kuat. Nah, terus ke filter data. Pilih 1, ada stroke. Belajar dashboard. 1, belajar PAM. Belajar, belajar PAM. Pilih 1, belajar LPR. Belajar LPL. Terus aku
Belajar madas. Belajar madas. Satu, makan siang. Makan, makan malam. Makan, untuk memprint tes laporan manis. Satu, melengkapi catatan tahapan OPK. Terus kita diminta untuk masukkan satu buat game, membuat baik baik guys game platformer platformer itu dari persiapan UAS, persiapan masukkan tiga untuk terus untuk mengubah metodenya ya. Lanjut lagi. Empat, tiga, enam, dua, empat untuk rata. Nah, untuk menutup aplikasinya mau. Nah, lanjut lagi ke cari data. Hmm. Kita jalankan lagi untuk yang Sabtu. Belajar SQL, belajar SQL. Besok pagi belajar terus besok belajar RL. Terus belajar pancing. Dan plus harus ini
lumayan panjang ya, kira-kira sampai. Nah, udah berhasil dijalankan dan outputnya juga sudah sesuai dengan yang diminta di modul. Berarti code berikut sudah benar. Sekian video saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih, Bang.